Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Alhamdulillah ya, khair ya. Ya Ustadz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustadz, ya tentunya tidak lupa Ustadz ingatkan kepada antum bahwa antum semua yang berada di kelas ini adalah anak-anak yang sehat insyaallah, ya kan? Sehat kan? Kalau antum sakit tentu antum tidak boleh datang ke sekolah. Tentunya anak yang sehat ya cara belajarnya beda sama anak yang tidak sehat. Ada yang nggak sehat di sini? Yang melamun-melamun? Ada? Ada yang anak pondok? Antum pondok? Antum pondok bisa ikut daring langsung? Ikut luring? Enggak? Setiap hari ya? Oh setiap hari? Enggak di pondok jadinya? Hah? Belajarnya tidak di pondok, ikut ke kelas? Oh berarti nggak di kelas lagi sekarang? Nggak di pondok lagi? Iya maksud Ustadz waktu belajarnya antum di kelas nggak di pondok lagi. Paham tum? Baik ya, jadi anak-anak Ustadz perhatikan pada materi kita sebelumnya itu adalah kerajinan serat. Siapa yang sudah tahu? Ya, ini Ustadz ulang sedikit. Kerajinan serat. Ya. Apa itu serat? Nah, ini. Ya, silakan. Siapa nama antum? Fatur. Abdul. Ya, silakan. Iya, memanjang dan utuh. Contohnya apa tuh? Siapa yang bisa tahu? Ya kita kan ini membaginya dua, kerajinan, serat. Contohnya apa? Serat tadi, kerajinan katanya. Cocok nggak? Ayo, siapa yang tahu? Contohnya? Ini kan sudah Ustadz contohkan kemarin ya. Nggak salah Ustadz ya? Betul ya? Betul kan? Fanny Ustadz ini banyak kali peralatannya kalau mau ini ya. Jadi antum agak-agak delay. Ya contohnya apa? Ini Ustadz ngulang aja nih yang kemarin nih. Antum contoh serat. Iya. Contohnya maksud Ustaz, contohnya, contoh serat ini. Tadi antum bilang kan komponen atau bagian-bagian yang membentuk memanjang. Contohnya? Iya, kapas, ya kan? Terus apa lagi? Kapuk. Terus? Nah, ini berarti banyak yang nggak tahu Ustaz, nggak connect atau memang belum sarapan ini. Siapa yang belum sarapan? Ada. Baik, ya jadi ada serat itu kan terbagi menjadi dua kan? Serat alam dan buatan. Kalau serat alam itu artinya serat yang berasal tumbuhan aja. Hewan, masya Allah. Ya, jangan takut-takut antum. Ya, serat yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Kalau buatan, ya ada campuran bahan-bahan atau zat kimia. Ya, ini udah tahu ya sampai sini ya. Serat itu apa? Serat itu dibagi dua,
Kemudian kita kemarin membahas serat alam. Ya, serat alam itu ya, serat alam terbagi menjadi dua kan? Yang pertama, iya. Oh, nggak kelihatan di sana rupanya. Ya, yang pertama ini dari tumbuhan. Yang kedua hewan. Ya. Ingat, kalau dari tumbuhan itu apa-apa saja. Ustaz panggillah antum dulu. Tuliskan ke depan. Ya, dari tumbuhan itu bagian apa saja dari tumbuhan? Ya, antum siapa namanya? Rizky, Ki, maju Ki. Cepat Ki. Tulis satu aja Ki, nggak usah banyak-banyak. Cepat lagi. Iya. Oke. Silakan belakangnya. Hah? Nanti. Iya, dari tumbuhan saja dulu. Ada? Kan? Ini berarti silakan belakangnya dulu, biar kita tengok dulu. Tulisan antum jangan terlalu kecil. Silakan, siapa nama antum? Sadam. Adam. Itu Adam, ya. Ada Adam? Ya, silakan. Daun. Oke, belakangnya lanjut. Kita tengok siapa yang nanti jawabannya yang benar dan siapa yang enggak benar. Terus balik. Sebelahnya Jarjit. Ya, antum kok lama sekali. Tuh. Mana masker antum pakai? Ya. Lanjut depannya. Lanjut, antum. Sudah?
Oke, coba antum tuh kalau Ustadz udah masuk nanti dicatat ya. Yang di pekan lalu kan udah Ustadz bilang kalau ini serat alam ini ada 4 kan, bagian dari tumbuhan tuh yang bisa dimanfaatkan sebagai serat. Yang pertama apa? Iya. Kemudian daun ada. Kemudian batang, buah. Ini maksudnya apa? Iya, bagian-bagiannya. Ya, bukan contohnya Ustaz tanya. Kadang anak-anak Ustaz kita begini. Kita itu kenapa kita salah dalam menjawab? Karena kita nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya kan? Tanya udah makan, baru aja selesai mandi Ustaz. Ya inilah jawaban antum. Nggak nyambung. Ya kan? Yang Ustaz tanya bagian-bagian dari tumbuhan. Ya. Nah, tumbuhan itu bagiannya apa aja? Ada daunnya, ya kan? Bukan ada kapasnya, ada kayunya, bukan seperti itu. Ya kan? Kayu itu kan bagian dari batang. Paham ya? Ini kebanyakan antum daring ini, maksudnya kebanyakan belajar di rumah, jadi udah agak beku sedikit, ya kan? Oke, sekarang dari hewan. Siapa yang ketahuan anak Ustaz? Coba buka catatannya dulu, biar antum tidak salah lagi. Ada catatannya enggak? Mau dibuka pun Ustaz, catatannya tak ada rupanya Ustaz. Ya. Baiknya anak Ustaz ya, yang nampak ya dari sana ya. Nampak tuh? Jelas? Kurang jelas? Ya, mungkin yang di rumah nanti kayaknya enggak begitu cerang ya. Ya, jadi ini kita lewatkan. Ini tadi yang antum bilang, ini Ustaz ulang sedikit. Nah, kan ada serat dari tumbuhan dan hewan, ya. Yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan, yaitu apa? Biji, batang, daun dan buah, ya. Catat bagi yang belum ada tuh catatannya. Kemudian yang bisa diambil dari hewan apanya? Iya, antum baca coba. Ini seratnya yang kita butuh ya, untuk dijadikan bahan tekstil. Ya. Bahan tekstil. Ya, serat pendek itu disebut dengan stapel. Serat yang panjang namanya filamen. Sudah ada ya di catatan antum ya? Sudah ada ya? Sudah ada ya? Mana? Kenapa? Ya. Dengar ya anak-anak. Anak-anak Ustadz yang sudah SMP, sekarang antum bukan SD lagi. Ilmu itu diikat dengan cara dicatat, ditulis. Kita ini manusia yang kadang banyak lupanya. Sedangkan ditulis saja pun nggak kita baca-baca, apalagi nggak kita tulis. Ya Ustaz nggak mau antum pulang dari sini ternyata sama aja kayak nggak belajar, nggak ada yang diingat. Kalaupun nggak diingat, antum harus tulis. Jangan nanti Ustaz tengok catatan antum masih kosong. Baik nih, kemudian ini dia contohnya yang dari serat dari hewan. Apa ini? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira ini gambar apa? Nggak jelas. Nggak jelas. Hah? Gambar? Ya. Kalau ini? Bulu domba, ya. Yang atas ini kan sudah termasuk ke dalam serat hewan ya anak-anak Ustaz ya.
Serat hewan ini yang disebut dengan filamen karena dia membentuk memanjang, ya. Bentuknya kalau filamen yang panjang. Kalau yang pendek, iya, ingat ya. Nah, jadi ini dari ulat sutra ya, Nana Ustaz ya. Hah? Iya, serat dari ulat sutra, ya. Kalau ini dari bulu ya. Ini sudah pekan lalu, ya. Ini anak-anak Ustaz, serat yang berasal dari tumbuhan ya, berasal dari, bisa kita lihat dari bagian-bagian tumbuhannya, ya. Nah, jadi bagian tumbuhan mana yang bisa diolah menjadi serat? Tidak semua tumbuhan, semua bagiannya bisa jadi serat. Paham maksud Ustaz? Ustaz bilang ada bagian batangnya, ada bagian buahnya, ada daunnya, ada bijinya, ya. Ana ambil pohon mangga Ustaz, batang pohon mangga, ya nggak semua tumbuhan. Paham ya maksud Ustaz ya? Ada persyaratan-persyaratannya. Ini serat dari tumbuhan, ingat ini harus antum ingat, catat, dicatat biar tidak lupa. Ada 4. Dari biji, dari batang, dari daun, dan dari buah. Ya, nanti antum lihat, teman antum perhatikan ini biji, ya. Contohnya pohon kapas. Nah, ini tadi yang antum bilang, pohon kapas, biji kapas, ya, biji dari pohon kapas. Ya, kalau antum sudah tahu, ringkas saja. Ini dia. Pernah nampak ya? Ada dekat rumah antum? Ada? Punya wak antum? Oh ya, mesti berbuah. Di kampung. Di mana kampung antum? Oh, Pak. Ya, ini serat dari batang. Nah, contohnya adalah, antum contohkan aja. Contohnya anggrek. Nah, ini baru benar kalau misalnya antum buat sini biji, ini biji kapas. Ya. Dari batang itu batang anggrek. Ya kan? Sudah? Ya, ada rosella, ya banyak ya. Beringin. Nah, ini anggrek. Ya, batangnya ini yang diolah menjadi serat, ya. Kenapa kan tuh? Oh, sedikit aja kan? Kemudian beringin. Nah, beringin ini biasanya yang ada di batangnya itu ada seperti akar-akar itu ya. Kalau udah panjang antum bisa bergantungan di situ ya kan? Kemudian dari daun, ya. Nah, ini mendong, daun nenas, pandan berduri, enceng gondok. Enceng gondok tahu ya? Sering kita ya kalau antum pelihara ikan cupang itu ya, itu pasti ada ikan enceng gondoknya antum buat, ya kan? Ini dia mendong. Ya, seperti ilalang itu ya, seperti jenis padi-padian gitu ya. Juga di daerah rawa ya, banyak air ya.
Ini di kampung antum ada? Ada di daerah Lubuk Pakam. Iya, sama, satu kampung antum sama si ini. Lupa antum. Nah, oke. Ya, ini serat daun nenas ya. Ini bisa juga dijadikan. Iya. Bukan. Ya, daunnya yang bisa dijadikan serat. Ini dari buah. Buah apa? Kelapa. Iya, buah kelapa yang ada seratnya kan? Ya. Kedondong ada serat. Ada akarnya dalamnya ya. Bijinya itu tengah-tengahnya ada akar. Nah, ini dia sabutnya yang digunakan. Ya, sabutnya. Antum bisa olah jadi apa nih kira-kira kalau sabut? Kapal apa tuh? Terbang. Hah? Oh, Ustaz nggak tahu, nggak nonton Ustaz, cuman. Apa lagi kira-kira? Jadi baju bisa nggak kira-kira? Nah. Hah? Bisa nggak kalau kita jadikan baju? Kenapa nggak bisa? Hah? Hah? Ya, kalau memang bisa kan kenapa gitu? Kalau nggak kenapa? Ada kasih alasannya. Kira-kira. Antum mau pakai baju dari sabut kelapa? Hah? Atau lobe lah, contoh lobe. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya kita buat cantik. Ya kalau memang sabut kelapa itu nggak dibuat, nggak diolah, nggak dibentuk ya dengan teknik-teknik keterampilan tertentu untuk meletakkan di sini ya kayak orang gila lah memang. Begini. Ya kan? Apa menyebabkan kalau kita nggak mau itu kenapa? Untuk bunga. Ya belum tentu jelek. Maksudnya Ustaz gini. Karena apa? Karena mungkin teksturnya, ya kan, nggak halus dia, ya kan? Kalau serat kelapa kan, dia kan cocoknya karena dia kasar itu dijudakan jadi keset, ya kan? Bukan karena nggak cantik. Kalau cantik kan tergantung yang buat, ya. Kalau yang buat memang seorang pengrajin yang handal, pasti cantik kan? Cuman nyamanannya, iya kan? Cantik antum pakai tapi gatal-gatal antum di dalam nih, kan nggak nyaman ya? Nah itu maksud Ustaz. Paham kan? Nah, jadi seperti itu. Ya bukan nggak bisa, bisa saja kalau diolah ya. Cuman nggak nyaman kita ya. Kecuali memang kata si bilang siapa? Yang belakang? Jadi iya. Kenapa? Kalau cuman sabut kelapa aja letak di atas kepala gini, mana kita? Ya kan? Baik. Ya ini anak Ustaz ya. Oke. Ini kita sudah Ustaz anggap antum sudah paham mengenai materi serat dari tumbuhan. Harusnya ini Ustaz langsung lanjut tapi karena antum masih jadi Ustaz ulang sedikit. Ini kita sekarang masuk di serat alam, ya, serat alam yang dari hewan. Hewan ya anak Ustaz? Tahu hewan? Apa bedanya hewan dan tumbuhan? Terus? Namanya apa? Nggak ada suara. Ya beda ya. Kalau hewan tuh pasti dia bisa bergerak ya kan? Ya. Tumbuhan ya, berjalan gitu nggak bisa ya. Tiba-tiba ada di samping antum nggak bisa ya. Nah. Oke, taib anak-anak Ustaz, ini perhatikan. Ya. Apa tadi serat dari hewan apa aja tadi? Siapa yang masih ingat? Ya. Sama?
Nah, opening ini antum. Hah? Tulis. Tulis. Di sini ya tulisnya. Filamen dan tulis. Iyalah. Tapi antum ini tadi paham. Aduh. Ya. Saya nggak bisa. Baik. Ya. Ingat ya, kalau dari tumbuhan tadi ada 4, dari hewan ada 2. Ada? Apa itu? Hah? Iya. Apa itu filamen? Hah? Bisa dipanjangi. Apa? Apa itu? Filamen? Serat yang ukurannya lebih ya, ingat ya. Ini tadi dari serat hewan ya. Perhatikan anak-anak Ustadz, ini silahkan antum siapkan. Ya. Di sini saya jelaskan sedikit. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Ya. Ya, serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah dingin sangat memanfaatkan serat ini. Jadi kalau antum perhatikan di Eropa itu kan memang daerahnya dingin ya, ada musim salju, ya kan? Jadi mereka butuh akan pakaian yang lebih tebal dan hangat. Makanya di sana tuh lebih condong menggunakan serat dari hewan. Nah, ini udah mulai melamun nih Ustaz, lihat. Nah, dari dari hewan. Kenapa? Ya. Sudah? Ini kalau nggak fokus nih Ustadz kasih hadiah antum. Ya. Ya kan? Saya kasih hadiah mau? Mau ya? Mau kan? Mau kan? Siapa yang melamun kena hadiah, kasih hadiah. Baik. Ya. Jadi karena memang faktor cuaca ya, duduk antum bagus ini. Biar antum fokus. Kenapa mereng-mereng antum? Nah, ya, karena faktor itu ya, cuaca. Jadi bulu hewan banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil ya, stafel dan filamen. Nih, anak-anak Ustadz, tentunya stafel ini ya serat yang berbentuk bulu hewan, ya, bulu hewan, bukan daging hewan. Ya, ada tadi yang jawab dagingnya Ustadz. Ya, bulu hewan yang biasa disebut dengan wol. Ya, kita sering dengar tuh ada benang wol misalnya gitu. Benang wol itu aslinya memang dari bulu hewan. Tapi saat ini apalagi kita di daerah di tempat kita, benang wol itu udah nggak dari bulu hewan lagi, udah sintetik ya, udah buatan. Jadi mirip tapi bukan dari bulu. Karena susah nyarinya. Ya. Ya, jadi stafel memiliki tekstur yang halus dan lembut. Jika menggunakan bahan stafel sebagai bahan kerajinan, maka kita akan merasakan sensasi lembut dan hangat di tubuh kita. Ya. Ada yang punya jaket bulu hewan. Bukan kulit hewan ya, tapi dari bulu hewan.
Ada? Dari mana antum? Masya Allah, jarang dipunyai. Antum punya? Enggak ya? Bulu hewan apa itu? Jadi antum kok tahu itu bulu hewan? Ya, ada yang bulu itu, ada yang sintetis, ada yang asli ya. Jadi biasanya kalau kita ini pakai pakai jaket kulit saja ya. Jaket bulu ini biasanya jarang. Udah kan? Udah dicatat kan? Belum bicara sama orang ini, Ustaz. Biarkan aja. Ya, ini ada dari bulu domba. Antum punya? Udah dicatat? Oke, ini dari bulu. Bulu domba. Perhatikan. Ya, ada bulu alpaka, bulu unta, bulu vikuna. Antum tengok. Nanti kita lihat bagaimana bentuk-bentuk hewannya. Kita lihat bagaimana bentuk hewannya. Kelihatan ya? Sudah? Kelihatan ya? Ada bulu domba. Kalau domba mungkin kita hewannya nggak asing lagi ya. Sering lihat ya. Baru-baru ini kami potong, Ustaz. Lebaran haji ya kan? Enggak. Lebaran haji itu motong apa? Oh, sapi, lembu. Domba, kambing? Iya. Ya. Bentar ya, catat dulu. Ya. Ini contohnya serat dari stapel. Berarti ini yang ukurannya seperti apa nih? Kalau stapel ini ukurannya seperti apa? Hah? Panjang. Apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Nah, berarti antum nggak perhatikan dari tadi kan? Hah? Panjang? Pendek. Ya antum tengok aja, kelinci bulunya bisa panjang. Nah, kalau misalnya domba bisa panjang? Enggak. Sudah? Kita lanjut. Ini domba, ya, domba. Ya, jadi tadi namanya apa tuh? Wol ya. Nggak nampak antum, ya. Nama umum yang diaplikasikan pada serat keriting yang lembut yang diperoleh terutama dari bulu domba. Bulu dombanya adalah domba peliharaan. Coba antum duduknya hadap Ustadz nih, jangan ngadap samping-samping. Nanti lain apa antum? Ya. Domba apa? Domba peliharaan, ya. Hah? Nah, ini yang digunakan sebagai tekstil. Apa itu tekstil? Siapa yang pernah dengar kata tekstil? Ini udah mulai aneh-aneh nih. Siapa yang pernah dengar kata tekstil? Kan? Tekstil itu apa? Ada yang tahu?
Ada? Tekstil itu ya adalah kerajinan yang terbuat dari kain, ya kan? Benang, serat, ya, seperti itu. Ini contohnya hewannya. Iya, tentunya berbeda ya dengan yang kita lihat. Yang kita lihat di daerah kita, ya. Bedanya memang ini jenisnya bulunya yang lebat, bisa lebat sekali, ya. Jadi antum kalau pernah lihat ada video, ya, pemotongan bulu domba ini untuk dijadikan tekstil, biasanya tuh, ya biasanya itu di daerah-daerah memang seperti Australia gitu ya, itu banyak peternakan-peternakan seperti itu. Perhatikan, ya. Jadi contohnya ini domba. Sudah. Yang berikutnya alpaka, ya. Alpaka ini ya seratnya lembut, hangat, ya. Yang mempunyai berat yang sangat ringan, ya. Nah, jadi kualitas penyerapannya juga berbeda. Ini anak-anak Ustaz ya. Ini yang Ustaz perhatikan. 1, 2, nah itu udah mulai nggak fokus Ustaz lihat. Udah. Nanti Ustaz cek ya. Ustaz cek ya. Punya antum. Berdua. Baik. Ini dia bentuk hewannya. Ya, tentunya ini bukan hewan asli Indonesia, ya. Bukan hewan asli Indonesia. Ada yang pernah melihat hewan ini? Ada? Di mana antum lihat? Di medsos tuh. Pet shop. Medsos maksudnya? Internet. Dari Google itu. Atau antum lihatnya dari mana? Hah? Facebook. Ya. Hah? Iya, Ustadz di kelas yang lain juga pas jawabannya seperti itu. Ternyata hewan ini sangat populer di salah satu game Minecraft, ya. Ya kan? Oh iya. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh kenalnya itu bukan karena kita melihat hewannya, karena satu aplikasi yang sering kita gunakan. Ya kan? Di kelas sebelah juga Ustadz gitu. Wah, ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Di Minecraft ya. Ini hewan yang kayak mana kalau karakternya di game antum itu? Hah? Kalau mati? Marah dia. Hewan. Iya. Baik. Pantang dipancing. Nanti Ustaz cek ya tumbuhnya, tengok. Oke, ini ya contohnya ya. Ini sangat populer nih ya. Siapa yang main game itu di kelas ini? Wow, jadi tahu semua lah ini ya. Antum malah nggak main. Tapi antum tahu. Masya Allah. Ngintip aja. Kalau orang main ngintip gitu. Serba peta. Baik, anak-anak Ustadz ya. Mungkin ini kita sudah habis waktunya ya. Insya Allah pekan depan Ustadz lanjutkan kembali ya.
ini materi ini. Jangan lupa antum catat bagian-bagian yang penting ya. Bagian-bagiannya Ustadz akan selalu menanya pelajaran yang minggu lalu sebelum melanjutkannya. Siapa yang belum tahu, Ustadz nanti akan kasih hadiah. Enak kan? Ya, sampai sini dulu ya anak-anak Ustadz ya. Pembelajaran kita, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.